calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Manurung. Saya guru di SD Swasta Kartini Handayani Pematang Siantar. Halo, nama saya Khairunisa Nasution. Saya dari SD Negeri 12554 Kota Pematang Siantar. Halo, saya Okfar Maulina Saragi. Saya mengajar di UPTD 124397. Di sini kami akan melakukan proses coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Ibu Nisa. selamat siang Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Baik Bu, sebelum Ibu akan melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Iya, baik. Nanti Ibu pada saat melakukan proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati Ibu. Jadi saya akan menilai apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang Ibu akan sampaikan terhadap coaching. Dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan jawabannya dengan yang Ibu pertanyakan. Dan jangan lupa juga Ibu, proses coaching yang akan Ibu lakukan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nisa. Bisa Ibu? Bisa Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama ini ya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Di sini nanti saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan pertanyaan atau kata-kata kunci yang sesuai dengan yang akan disampaikan oleh kunci. Iya, baik ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi yang Ibu sampaikan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Di sini yang saya fokuskan yaitu adalah mendengarkan dengan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya lebih fokus sehingga kehadiran penuh itu muncul Bu di dalam diri saya. Nah, dengan mendengarkan aktif, saya juga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang sesuai dengan yang akan disampaikan oleh coach. Iya, baik ya Bu. Jadi hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga nanti hasil coachingnya sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan ingat selalu ya Bu dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Selamat pagi Ibu Nisa. Selamat pagi Bu. Ibu ada waktu, saya ingin bercerita sedikit tentang masalah saya. Ada Bu, boleh Bu sekitar 15 menit untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Saya masih ada Bu. Hai Bu, begini Bu, saya ingin cerita mengenai perasaan yang saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu? Boleh. Kira-kira mau cerita apa ini ya Bu hari ini? Begini Bu, saya merasa pembelajaran yang saya berikan di kelas itu kurang menyenangkan bagi anak-anak. Anak-anak saya di kelas menjadi tidak aktif dan tugas-tugas yang saya berikan mereka tidak kerjakan lagi. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu, apa sih yang diharapkan obrolan kali ini Bu? Saya berharap Bu dengan obrolan kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Oh, jadi baik Bu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas? Menurut saya Bu, anak-anak saya menjadi tidak antusias lagi. Mungkin pembelajaran yang saya berikan terlalu monoton. Saya kurang memberikan interaksi dengan siswa
sehingga mereka tidak aktif dalam pembelajaran yang saya berikan di kelas. Begitu ya Bu. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya Bu, mungkin supaya anak-anak antusias di kelas, saya memberikan mereka ice breaking atau pembelajaran dan tidak lagi monoton. Saya lebih mengajak mereka aktif, mengajak mereka untuk memberikan pendapat, dan juga saya memberikan kesempatan untuk mereka bertanya tentang pelajaran yang saya berikan, serta tugas-tugas yang saya berikan juga tidak menyulitkan bagi siswa. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, jadi jika sekarang dari level 1 sampai 10 keaktifan keaktifan murid Ibu di kelas, kira-kira di level berapa ya Bu? Menurut saya Bu, kalau di level kan masih di level antara 5 dan 6. Oh ya, jadi sekarang untuk keaktifan murid Ibu itu di level 5 sampai 6. Pasti rasa Ibu itu kurang memuaskan. Jadi jika kita ingin ambil level ke angka berapa ya Bu untuk kemajuan murid Ibu di dalam kelas? Iya Bu, saya mengharapkan minimal keaktifan siswa itu ada di level 8 Bu. Karena dengan aktif mereka mengikuti pembelajaran, berarti tujuan pembelajaran yang saya berikan bisa tercapai, dan saya juga merasa lebih nyaman dalam mengajar anak-anak di kelas. Oh baik Bu. Lalu menurut Ibu atau pendapat Ibu, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mencapai level 8 atau ke angka 8 sehingga membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Baik Bu, kalau menurut saya mungkin yang bisa dilakukan yang pertama, saya bisa memberikan mereka ice breaking di awal pembelajaran sehingga saya bisa mengacu konsentrasi mereka. Saya juga bisa memberikan games-games di sela-sela pembelajaran sehingga anak-anak juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Oh iya, nah lalu tadi kan juga sudah Ibu jelaskan ada juga tentang pembelajaran atau tugas yang terlalu banyak yang diberikan. Lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebab sehingga kurangnya antusias dalam pengumpulan tugas itu bagaimana Bu? Iya Bu, mungkin tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka terlalu banyak dan sumber dalam mereka mencari jawaban tugas tidak ada. Jadi mereka tidak antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan setiap harinya Bu. Kalau begitu, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu yang dilakukan di dalam kelas? Sumber belajar anak-anak di kelas itu paling mereka menggunakan buku paket, buku PBT, dan hanya buku pegangan siswa. Oh begitu. Lalu menurut Ibu apakah ada sumber lain untuk dalam pembelajaran? Iya Bu, menurut saya banyak sumber pembelajaran yang bisa anak-anak gunakan, seperti menggunakan Google Chrome atau menggunakan reel di TikTok, atau juga bisa mereka mengakses pembelajaran dari YouTube sehingga anak-anak memiliki banyak sumber belajar. Jadi mereka mengerjakan tugas lebih bervariasi, dan juga saya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti saya bisa mengajak mereka memberikan tugas dalam bentuk drama, lagu, atau puisi, pantun, serta laporan digital, sehingga mempermudahkan anak-anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Iya, nah betul sekali ya Ibu yang sudah Ibu katakan. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Iya Bu, rencana saya akan memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi pada mereka, pembelajaran yang berdiferensiasi, baru saya bisa mengajak mereka agar lebih aktif dalam pembelajaran saya, dan saya menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu sekarang apa komitmen Ibu yang Ibu dari harapkan, yang akan Ibu harapkan dari rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, saya berkomitmen semoga saya bisa membuat pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa dengan menggunakan sumber pembelajaran yang bervariasi, dan juga saya bisa mengekspor materi saya kepada siswa mereka sehingga mereka bisa merasakan merdeka belajar, dan juga murid-murid bisa merasa senang kegiatan pembelajaran yang saya berikan tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan memilih sumber belajar yang lebih bervariasi di dalam kelas kepada siswa saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan ya Bu.
Iya Bu, terima kasih ya Ibu Nisa. Amin. Nah, setelah kita lakukan coaching, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya Bu Nisa, saya merasa sangat senang, saya juga lega. Akhirnya yang tadi saya rasakan saya beban, akhirnya bisa saya rasakan dan saya bisa membuat pembelajaran yang menghasilkan kepada siswa. Oke, karena sudah Ibu merasa lega. Nah, nanti selanjutnya saya akan melakukan coaching selanjutnya tentang hasil dari rencana yang Ibu sudah Ibu buatkan untuk kedepannya. Begitu Bu? Baik Bu, boleh kita atur lagi waktu kita ya Bu? Boleh Bu, boleh. Terima kasih ya Bu Nisa, sehat-sehat. Ya Bu. Sore Ibu Nisa. Selamat sore Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Ibu Nisa? Alhamdulillah sangat lancar Bu. Iya, saya lihat juga tadi proses coaching yang saya amati itu sudah berjalan dengan sukses dan lancar. Tadi kan Bu Nisa sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya tadi ada menanyakan tentang indikator ketercapaiannya, ya kan Bu? Iya. Dari indikator ketercapaiannya tadi, apakah sudah Ibu lakukan pada coaching yang tadi Bu? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, yang sudah saya lakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, dan saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan saya juga meminta coaching untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tindakan tersebut Bu. Seperti itu Bu. Iya, baik Bu. Menurut saya juga tadi Bu, saya sebagai observer, tindakan Ibu tadi sudah bagus sekali ya Bu ya, karena sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip dari coaching. Jadi selamat ya Ibu Nisa, sudah berjalan dengan sukses proses coachingnya. Nah, sebelum kita mengakhiri proses percakapan kita ini kan Bu, saya ada pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Iya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan antara lain adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya amati tadi Ibu juga sudah menerapkan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot, lalu menyampaikan sesuai dengan yang diharapkan dari coaching juga. Jadi semoga di lain kesempatan ya Bu, kita dapat berdiskusi kembali dan kita bisa menggali potensi dari proses coaching ini. Jadi semoga di lain waktu nanti kembali Bu Nisa, kita dapat sharing-sharing kembali tentang pengalaman kita. Oke Bu, saya cukupkan perbincangan obrolan kita. Sekian lah ya Bu ya. Jika ada perkataan ataupun omongan saya yang kurang mengenakan, kira-kira Ibu bisa memaklumi ya Bu Nisa ya. Ya Bu, saya juga begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Novi. Baik Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Nisa. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga luar biasa Ibu. Baik Ibu Okta, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diucapkan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan jawaban dan pertanyaan yang Ibu berikan.
Dan jangan lupa ya Bu, apakah sudah sesuai dengan prinsip Koci, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Boleh Ibu Okta? Boleh Ibu. Baik Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching yang akan saya lakukan, saya akan ada mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Baik Ibu, pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sudah sebutkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Iya, dari ketiga yang sudah saya ucapkan tadi Bu, saya akan coba mengembangkan lebih spesifik itu, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu, saya lebih fokus terhadap diri saya, yaitu kehadiran penuh atau presence. Dan dengan mendengarkan aktif itu juga saya bisa akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nanti. Baik Ibu, pertanyaan ketiga yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat proses coaching kali ini? Iya Ibu, indikator ketercapaian yang saya akan inginkan, saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coach itu juga nanti sudah mempunyai rencana aksi atau rencana ke depan dengan apa yang akan dia lakukan. Baik Ibu, mungkin hanya itu dulu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching hari ini. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu, dan selalu ingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Selamat melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar ya Ibu Okta. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Alfa. Selamat pagi Bu Nisa. Maaf Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Tidak apa-apa Bu, kebetulan saya sekarang tidak lagi sibuk. Saya sudah selesai membuat perangkat ajar saya untuk besok. Ada apa ya Bu Nisa? Sedikit Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Iya, apa yang mau Ibu ceritakan ya? Begini Bu Alfa, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu saat saya mengajar itu anak-anak kurang antusias Bu. Di mana mereka itu hanya 50% yang mengerjakan tugas-tugas yang dari saya berikan. Oh begitu ya Bu Nisa. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi hari ini? Saya berharap dari obrolan kali ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasnya murid-murid dalam belajar Bu. Iya baik Ibu. Jadi menurut Ibu apa saja hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di ruangan kelas? Iya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu dalam belajar, yang pertama adalah pembelajaran yang seperti saya lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua adalah tidak memberikan kesempatan murid itu untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara di pembelajaran saya, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Dari pengamatan Ibu, apalah yang membuat murid itu kurang antusias? Tadi kan pembelajarannya monoton ya Bu ya. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya aktif, tidak monoton, dan tidak membosankan di dalam kelas Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Jika sekarang kita ambil rentangnya ya Bu, keaktifan murid Ibu di ruangan kelas itu, kalau kita ambil rentang 1 sampai 10 ya Bu ya, keaktifan di murid Ibu di ruangan kelas itu berada di rentang berapa ya Bu? Menurut saya di rentang yang saat ini ya Bu, di rentang 5 sampai 6 Bu. Ya, kalau berada di antara 5 dan 6 mungkin itu kurang memuaskan bagi Ibu ya. Jadi menurut Ibu mau ambil rentang berapa
Menurut saya itu saya mau ambil di rentang 8. Kalau di rentang 10 itu terlalu tinggi Bu, di rentang 8 saja Bu. Untuk peningkatan pertama ini gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan supaya antusias murid yang di dalam kelas itu bisa mencapai angka 8 seperti yang Ibu inginkan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid itu diminta untuk aktif dalam belajar. Kemudian saya memberikan ice breaking atau games-games yang menarik di dalam pembelajaran. Iya, saya sependapat dengan yang Ibu katakan tadi ya. Lalu Bu, mengenai tugas, tadi Ibu katakan bahwa murid itu hanya mengerjakan tugas itu hanya 50% saja ya Bu di ruangan kelas. Iya. Jadi kalau Ibu lihat kira-kira apa itu Bu penyebabnya makanya murid di dalam kelas itu kurang 50% saja yang mengerjakan? Iya ya Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan di dalam kelas. Oh begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu ya Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di ruangan kelas? Sumber belajar yang saya gunakan itu yaitu buku teks dan buku yang ada di perpustakaan. Oh, hanya menggunakan buku teks dan buku perpustakaan. Iya. Lalu menurut Ibu menurut pendapat Ibu, sumber belajar apa saja selain dari buku teks sama buku perpustakaan itu? Menurut saya banyak sih ya Bu, kalau sumber belajar itu seperti dari Google, dari internet, atau dari handphone mamanya pun bisa digunakan dengan Google, dari YouTube, atau artikel-artikel. Bahkan yang sekarang itu walaupun sekarang kan sudah jarang Bu yang namanya koran ya Bu, anak-anak kurang, tapi masih ada Bu di perempatan jalan itu masih ada orang yang menjual koran. Mungkin dari situ pun bisa sebagai jadi sumber belajar Bu. Iya, nah betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu katakan tadi. Saya yakin kalau jika Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang seperti yang Ibu katakan tadi, saya yakin antusias di dalam ruangan kelas yang Ibu ajarkan itu pasti akan meningkat. Nah, jadi bagaimana rencana Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah tadi Bu? Rencana yang akan saya lakukan yaitu seperti membuat pembelajaran yang mengasihkan yang pertama yang di sekolah di kelas, dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan sumber belajar yang bervariatif seperti menonton video dari YouTube, dari Google, bahkan yang sering tren sekarang adalah TikTok ya Bu. Kemudian yang kedua, saya memberi tugas tidak terlalu banyak dan tidak menuntut anak-anak harus sesuai yang saya inginkan. Mereka mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Begitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu katakan tadi? Oke, saya berkomitmen itu adalah selalu membuat pembelajaran atau rencana pembelajaran mulai dari awal yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang berdiferensiasi, yang bervariasi juga sumber belajarnya, dan menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang untuk belajar di saat baik di luar kelas ataupun di dalam kelas. Iya, bagus sekali ya Ibu rencana Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu katakan tadi. Mudah-mudahan komitmen ataupun rencana yang Ibu katakan tadi berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Iya Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Nah, setelah melakukan coaching ini ya Bu, sekarang bagaimana perasaan saya Bu? Wah, sudah merasa lega ya Bu, mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini Bu, agak terbuka, agak lega Bu. Oh begini ya untuk mengatasi masalah saya ini. Terima kasih ya Bu atas kesempatan Ibu hari ini membuat saya lebih tenang sedikit. Iya, semoga apa yang kita inginkan bisa kita capai dan bisa kita terapkan di ruangan kelas sehingga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita semua. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Opa, bagaimana perasaannya hari ini?
perasaan saya sudah lega, saya sudah melakukan proses coaching terhadap Ibu Nisa. Baik Ibu, syukur ya Bu. Tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa kendala. Tadi sebelum melakukan coaching, saya ada mengajukan pertanyaan tentang indikator ketercapaian pada Ibu ya Bu. Dari indikator ketercapaian coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita seperti yang Ibu katakan tadi. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, lalu saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching, lalu saya sudah bisa menggali informasi keterkaitan permasalahan, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya seperti itu Bu. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tindakan Ibu sudah bagus sekali ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach tadi itu dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Dan dari proses coaching tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu, coachingnya tadi berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, saya ada sedikit pertanyaan yang terakhir ya kepada Ibu Okfa. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi Bu, dan dapat mengarahkan coaching itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Okfa. Saya amati tadi Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur kita. Terlihat sekali tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya juga melihat respon dari coach tadi bahwa dia dapat menyampaikan sesuai dengan yang diharapkannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi kembali ya Ibu Okfa, dan kita lagi dapat menggali proses coaching ini lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin di minggu depan kita akan bertemu lagi untuk berbagi pengalaman atas proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Oke Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore Ibu Okfa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore Ibu Nisa. Oke, baik. Sebelum itu Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini. Iya Bu. Betul. Nah, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Bu Nisa. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rumus penilaian coaching ya Bu. Baik Bu. Seperti apakah sudah ada dengan alur kita atau belum. Kemudian Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ataukah belum, dengan kata kunci, dengan apa yang sudah disampaikan coaching, dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan jawabannya, dengan apa yang sudah Ibu katakan atau Ibu tanyakan. Dan juga nantinya Bu, apakah sudah Ibu melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Oke, kemungkinan sebelum melakukan observasi ini Bu, ada beberapa nanti pertanyaannya akan saya sampaikan. Apakah bisa Bu? Bisa Bu Nisa. Oke, kita langsung aja ya Bu. Baik. Nah, dari pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bu. Menurut saya proses coaching yang saya akan kembangkan hari ini ada 3 kompetensi. Yang pertama ialah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang diucapkan oleh coaching. Oke, nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi manakah yang lebih spesifik yang akan
kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan yang paling spesifik adalah mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya bisa presence atau hadir penuh, dan dengan mendengarkan aktif, saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci dan apa yang disampaikan oleh coach nanti. Oke, nah ada selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga yang terakhir ya Bu. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, indikator yang ketercapaiannya akan saya lihat adalah saya melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coach sudah mempunyai rencana atas aksi serta rencana ke depan yang akan dia lakukan. Oke, baik, mungkin hanya itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Nah, dan semoga nanti saat melakukan coaching, Ibu selalu ingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, dan selamat melakukan coaching ya Bu, dan semoga berjalan dengan lancar. Baik Ibu bisa Terima kasih Bu, nanti kita akan bertemu kembali ya Bu. Baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Okpa. Apakah Ibu sudah sibuk hari ini Bu? Tidak Bu, saya sedang membuat media pembelajaran, itu sudah selesai. Ada apa Ibu Okpa? Baik Bu, bisa saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Boleh Bu, saya punya waktu 15 sampai 20 menit. Silakan Ibu. Begini Bu, saya ingin bercerita sedikit Bu. Akhir-akhir ini kan Bu, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kan kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi selain itu kan Bu, jumlah murid-murid saya yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% saja Bu. Oh begitu Ibu Okpa. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya Ibu tentang antusias murid-murid saya belakangan ini Bu, yang saya ajarkan. Baik Bu, jadi menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi kurang antusias saat mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Jika saya ingat kembali ya Bu, saya coba mengulang kembali yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran itu mungkin pembelajaran yang saya berikan di dalam ruangan kelas itu sedikit membosankan Bu, atau terlalu monoton, hanya saya saja yang mengajarkan. Saya tidak memberikan ruang ataupun kebebasan kepada murid saya untuk berbicara, bercerita di depan teman-temannya. Lalu yang kedua, dalam pemberian tugas mungkin saya memberikan tugas itu terlalu banyak kepada murid-murid saya, ataupun saya memberikan tugas dengan sumber atau bahan pembelajaran yang sedikit seperti itu Bu. Oh begitu Bu Okpa. Dari pengamatan Ibu, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu menjadi kurang antusias saat mengikuti pembelajaran? Ya mungkin yang seperti saya katakan tadi ya Bu, kurangnya antusias, mungkin mereka terlalu bosan ataupun terlalu monoton, dan gitu sumber bahan ajar yang saya gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu Bu. Oh baiklah Bu, jika Ibu ingat kembali dalam persen atau level, kira-kira murid Ibu ada di level 1 sampai 10, ada di level berapa antusias murid Ibu dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya cerna Bu, saya ingat, saya ulang kembali level antara, kalau kita ambil level 5 dan 6 seperti itu Bu. Oh begitu, jadi sekarang murid Ibu ada di level 5 dan 6. Saya rasa itu angka yang kurang pasti menyenangkan atau memuaskan bagi Ibu ya. Nah, jadi kira-kira di angka atau level berapa Ibu mau keaktifan dalam murid Ibu di pembelajaran di kelas? Baik Bu, kalau saya inginkan ya Bu, mungkin saya tidak mengharapkan lebih ya Bu, harus sampai level 10. Mungkin level 10 itu level yang terlalu tinggi untuk murid saya. Jadi saya mengharapkan murid saya itu Bu berada di antara level 8 lah, begitu Ibu. Oh begitu ya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu Okpa, apa saja yang bisa Ibu lakukan agar Ibu dapat mencapai level 8 tadi ya Bu, sehingga murid-murid Ibu menjadi semakin antusias saat mengikuti pembelajaran? Menurut saya Bu, kalau saya lihat
mungkin saya akan mencoba merubah cara belajar di dalam ruangan kelas. Saya akan mencoba pembelajaran itu yang berpusat kepada murid, Ibu. Lalu saya akan meminta murid saya itu untuk lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Contohnya saya ajak mereka untuk melakukan diskusi. Lalu saat murid-murid itu sudah mulai jenuh, mungkin saya ajak mereka untuk melakukan ice breaking ataupun games dalam pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik lagi, Ibu. Baik Bu, itu sangat bagus ya Bu. Lalu mengenai tugas yang tadi Ibu bilang, murid-murid tidak lagi mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira apa penyebabnya sehingga murid Ibu kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut, Bu? Kalau saya lihat mungkin tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak ya Bu. Dan sumber yang mereka cari informasi dari tugas itu referensinya hanya dari buku paket ataupun buku yang ada di perpustakaan sekolah. Oh, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa yang ada di kelas? Kalau sumber belajar Bu yang saya gunakan di kelas itu hanya buku paket, buku pegangan guru, lalu buku yang ada di perpustakaan. Hanya itu aja Ibu. Apakah ada menurut Ibu, apakah ada sumber belajar yang lain selain dari yang Ibu sebutkan tadi? Sebenarnya banyak ya Bu. Sumber belajar itu bisa dari YouTube diambil anak-anak, bisa juga dari Google Meet ataupun dari Google ataupun dari Instagram, dari TikTok, bisa saja diambil ataupun saya suruh anak-anak itu untuk mencari dari majalah ataupun dari koran. Jadi sebenarnya banyak ya Bu sumber belajar yang digunakan anak-anak itu. Iya, nah betul sekali itu Okfa. Jadi saya yakin Ibu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga anak-anak Ibu bisa menjadi lebih antusias dan kembali aktif mengikuti pembelajaran. Nah Ibu Okfa, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan yang pastinya Ibu. Saya akan membuat pembelajaran menggunakan PPT ataupun slide Canva, ataupun saya bisa memasukkan video-video pembelajaran yang bisa saya ambil dari video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua Bu, saya akan dalam tugas saya akan memberikan tugas kepada anak itu mungkin tidak terlalu banyak Bu. Saya memberikan tugas itu dan mereka mengerjakan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan bakat mereka. Saya tidak memaksakan tugas itu harus sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi mungkin saya akan membuat juga pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Okfa itu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Lalu sekarang, apa komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana yang tadi Ibu sebutkan? Ya, saya akan selalu berkomitmen Ibu untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan. Saya akan mencoba juga membuat video pembelajaran. Saya akan selalu membuat video pembelajaran dan saya akan selalu membuat ice breaking di dalam setiap pembelajaran supaya murid-murid itu tidak bosan dalam ruangan kelas. Lalu mengenai tugas itu saya akan memastikan untuk murid-murid saya selalu mengumpulkan tugasnya sesuai dengan keinginan mereka ataupun saya memerdekakan belajar mereka dan saya akan selalu berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bu Okfa. Saya mendukung Ibu Okfa. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Setelah ini saya akan mencoba menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi Ibu. Amin Bu. Nah setelah kita tadi melakukan coaching, sudah bagaimana perasaan Ibu Okfa? Terus terang ya Bu, perasaan saya sekarang sudah merasa lega karena saya sudah mengutarakan semua apa isi hati saya dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya Ibu, semoga Ibu bisa tetap memberikan yang terbaik bagi murid-murid di kelas ya Bu. Tetap semangat Ibu Okfa. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Bagaimana tadi hasil coachingnya hari ini? Syukurlah Bu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, syukur ya Bu proses coaching yang sudah dilakukan.
dengan baik. Nah, dari yang saya amati tadi berjalan dengan sukses dan lancar. Tapi saat sebelum melakukan coaching, saya ada menanyakan tentang indikator pencapaian, ya Bu. Dari indikator pencapaian coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, Bu? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi keterkaitan dengan permasalahannya. Dan saya juga sudah menanyakan rencana atau aksi yang akan dia lakukan. Lalu saya juga sudah meminta coaching tadi untuk mempertanggungjawabkan dari tindakan dan rencana yang sudah dia siapkan. Seperti itu. Oke. Nah, menurut saya sebagai observer, tindakan Ibu sudah sangat baik ya Bu. Nah, dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini menemukan sendiri solusi permasalahannya. Dari coaching tadi, Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu, coachingnya berjalan dengan sukses. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kali ini, saya ada pertanyaan yang terakhir ya Bu, kepada Ibu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang akan atau ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dan lebih mendalam serta mengarahkan coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dirasakannya. Oke, luar biasa ya Bu. Saya amati tadi Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta. Terlihat sekali tadi ya Bu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, karena yang saya lihat respon coaching tadi sudah menyampaikan sesuai dengan harapannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi kembali ya Bu, dan lebih kita bisa menggali dari proses coaching ini. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi ya Bu dengan berbagai pengalaman yang kita hadapi di dalam pembelajaran ke depannya Bu. Oke Ibu, cukuplah sekian dari saya. Mana tahu ada kata-kata atau perbuatan saya mohon maaf ya Bu. Semoga Ibu tetap sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya juga minta maaf ya Bu kalau ada